Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok anti Gedorle akan mempresentasikan tugas presentasi mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Next. Sebelum kita mau presentasi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Saya Dimas Galuda Putra Pribadi selaku pembawa presentasi ini, dan ada rekan-rekan saya, ada Dinda Zahira Hasibuan, ada Syahrifal Putra, dan ada Revan Kurniawan. Langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu next, latar belakang. Latar belakang pada proyek kita ini adalah melanjutkan proyek sebelumnya, masalah yang diangkat untuk melanjutkan desain aplikasi mendaki gunung dengan survei pada tahap awal memasuki tahap 4 dan 5 dalam proses desain user interface atau UI. Solusi yang ditawarkan berdasarkan survei adalah untuk menambahkan navigasi atau peta yang dapat diakses online maupun offline. Fitur keselamatan yang dapat memberi notifikasi kepada kontak terpercaya atau ranger yang ada di gunung tersebut ketika ada keadaan darurat dan informasi jalur dan ketinggian gunung. Next. Langkah pertama pada proyek kita kali ini adalah hasil survei yang telah dilakukan untuk mengembangkan aplikasi Maps dan altimeter berbasis microcontroller yang sesuai dengan kebutuhan pendaki. Dari hasil survei dan analisis, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini harus memiliki fitur utama seperti navigasi offline, data topografi akurat, daya tahan baterai yang optimal, serta informasi cuaca real time. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan saya yang jelaskan. Terima kasih kepada teman saya Dimas Galuda. Step kedua dan ketiga adalah membuat skeleton mobil apps dan personalnya. Adalah langkah penting dalam membangun aplikasinya yang berjaya. Dalam fase ini, pemajuan akan rangka struktur asas aplikasi, memastikan navigasi, dan antar muka pengguna adalah mesra dan intuitif. Persona aplikasi pula membantu dalam memahami penggunaan sasaran dengan lebih mendalam, memberikan wawasan tentang keperluan dan kehendak mereka. Dengan adanya skeleton dan personanya jelas, pasukan membangun dapat memastikan setiap elemen aplikasi selaras dengan visi dan objektif yang telah ditetapkan. Ini juga akan mempercepat proses pembangunan dengan meminimumkan kesilapan dan penyesuaian yang membajir masa di kemudian hari. Oke, selanjutnya. Ini langkah keempat dan kelima. Untuk menambahkan navigasi atau peta yang dapat diakses online maupun offline, fitur keselamatan yang dapat memberi notifikasi kepada kontak terpercaya atau rangers yang ada di gunung tersebut ketika ada kegiatan darurat, keadaan darurat, dan informasi jalur dan ketinggian gunung. Estimasi waktu tempuh secara real-time tidak dimasukkan ke dalam step proses desain UI karena permasalahan tersebut tidak diselesaikan dalam UI. Oke, selanjutnya akan disampaikan kepada teman saya, Revan. Baik, yang berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan daripada aplikasi ini adalah satu, memiliki fitur telepon darurat yang dihubungkan dengan frekuensi radio Basecamp, dan juga aplikasi ini dapat berjalan secara offline. Kemudian kekurangan belum bisa diketahui secara pasti dikarenakan masih dalam tahap pengembangan. Baik, di sini saya Syarifal Putra Rehan akan menjelaskan tentang demo aplikasinya. Yang pertama yaitu ada login page di mana user bisa login atau sign up. Di sini saya memakai opsi sign up. Langsung saya create account, dan di sini untuk tampilan pertama yaitu tampilan pada menu explore. Di sini user bisa mengeksplor maps dari sekitar user.
ataupun track-track yang ada di sekitar user yang telah disimpan oleh pengguna-pengguna lain. Seperti contoh pada menu ini terdapat track-track yang sudah disimpan oleh user lain dan dapat diakses oleh user-user terdekat. Lalu ada juga opsi filter di sini untuk memfilter track apa saja yang ingin ditampilkan, apakah track trail running, hiking, atau bersepeda. Lalu ada kustomisasi jarak dan elevation gain juga. Lalu ada difficulty juga dan ada beberapa fungsi premium yang tertera di sini. Lalu yang kedua itu ada record trail. Oke, jadi di record trail di sini user bisa merekam aktivitas outdoor mereka, entah itu bersepeda, trail running, atau hiking. Lalu jika user memulai aktivitasnya, di sini terdapat data, yaitu yang pertama ada elevation gain. Jadi user bisa melihat elevation gain secara langsung. Saat itu elevationnya naik atau sedang turun. Lalu ada status saat ini. Nah, status saat ini dia menampilkan kecepatan saat ini, lalu ada kecepatan rata-rata, elevation gain total, lalu ada jarak total, dan total waktu yang ditempuh. Lalu ada seluruh stat. Nah, seluruh stat di sini ada lebih lengkap daripada yang current stat tadi. Di sini ada rata-rata, terus speed saat ini, dan rata-rata pace yang dilakukan oleh user. Ada juga moving time, recording time, dan total time. Elevation loss, elevation saat ini, dan juga elevation gain. Lalu yang ketiga ada opsi promoted trail. Oke, di sini ada beberapa track yang sudah disimpan oleh user lain dan user sekarang bisa mengaksesnya karena sudah di-share oleh user lain. Lalu juga ada menu profile di sini. Di sini ada history trail yang sudah dijalankan, lalu ada trail yang disimpan, terus ada list dari trail-trail yang disimpan untuk mungkin ke depannya. Lalu di sini ada menu setting. Nah, dalam menu setting ini ada menu unggulan kita, yaitu telepon darurat. Jadi telepon darurat ini kita sambungkan ke frekuensi radio Basecamp. Lalu di sini ada menu logout. Baik, sekian demo aplikasi dari saya. Saya kembalikan ke teman saya. Kesimpulan, aplikasi desain ini sangat berguna dalam keadaan apapun, dikarenakan aplikasi ini bisa digunakan secara online ataupun offline, dan saya pendaki bisa melihat peta di dalamnya dan tidak memiliki keterlambatan ataupun keribetan dalam aplikasi ini. Baik, sekian daripada presentasi kelompok kami. Jikalau ada kekurangan dan kesalahan dimohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.